semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Publik. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia sektor publik. Yang dimana di sini kami akan berfokus membahas terkait dengan produktivitas yang menurun di ruang lingkup pekerjaan. Dan di sini perkenalkan, nama saya Arif. Nama saya Viola. Nama saya Prilia Damayanti. Perkenalkan, nama saya Piona Okbelenwine. Perkenalkan, nama saya Somai. Baik, teman-teman, ternyata di balik pelayanan publik yang sering kita rasakan, ternyata banyak sekali tuh tantangan yang dirasakan, baik itu dirasakan oleh masyarakat ataupun orang lain. Jadi, teman-teman, di sini kami akan mengupas tuntas terkait dengan produktivitas kinerja yang semakin turun. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang membuat produktivitas menurun? Dan bagaimana manajemen sumber daya manusia bisa menjadi kunci untuk memperbaikinya? Kami dari kelompok 5 menghadirkan gambaran-gambaran yang mencerminkan sebuah bagaimana produktivitas di dalam sebuah organisasi atau instansi itu berjalan secara optimal. Dan di sini langsung saja kita saksikan secara bersama-sama penjelasan materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Oke, hai guys, hai teman-teman. Sekarang aku akan menjelaskan apa sih itu MSDM. Nah, MSDM itu kepanjangannya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini MSDM itu bertugas untuk sebagai proses perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian SDM dalam suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas di pemerintahan. Nah, jadi di sini tuh untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga akuntabel. Nah, gimana sih itu maksudnya? Nah, jadi simpelnya adalah MSDM itu ngurusin manusia dalam suatu organisasi kerja. Nah, jadi MSDM ini tugasnya bukan hanya sekedar HRD gitu atau Human Resources, tapi cakupannya itu lebih luas. Nah, gimana sih orang itu bisa direkrut, terus dikembangkan, terus bahkan dinilai lebih baik sampai menjadi produktif. Nah, manajemen SDM ini itu berperan penting ya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memastikan gimana sih peraturan dalam ketenaga kerjaan gitu. Nah, contohnya seperti dalam pembagian tugas di kerjaan, di mana tugas itu diberikan kepada pegawai yang berdasarkan kebutuhannya dia, kebutuhan perusahaan, dan apa sih bidang mereka masing-masing. Jadi nggak asal yang taruh pegawai, tapi itu juga jadi peran MSDM. Di situ juga memastikan bahwa gimana sih orang itu dipekerjakan sesuai dengan kompetensi yang mereka punya, terus keahlian mereka juga di dalam setiap individunya. Adapun masalah di dalam MSDM sektor publik ini, itu terkadang berakar dari ketidakseimbangan, misalnya itu antara tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan birokrasi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Terus saat ketika pelatihan, misalnya ada pelatihan itu tuh tidak diberikan, dia diberikan tidak sesuai, dan ketika penilaian kinerja tidak memberikan arahan yang jelas. Kayaknya wajar aja sih kalau misalnya kinerja itu nggak bergerak ke arah yang lebih baik. Ini juga membuat pegawai kehilangan motivasi mereka. Jadi mereka itu bekerja cuman sekedar untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk menghasilkan sebuah nilai. Nah, teman-teman, di video ini saya akan membahas apa saja sih teori-teori yang relevan dengan apa yang kami jelaskan. Mana di sini saya akan membahas dua teori yang sangat berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia dan juga produktivitas tenaga kerja di dalam sebuah organisasi atau sebuah pekerjaan. Tentu yang pertama ada teori manajemen sumber daya manusia modern. Nah, teman-teman, teori ini membahas tentang terintegrasi sebuah organisasi yang mencakup perencanaan, pengembangan, pelatihan, rekrutmen, manajemen kinerja, kompensasi yang bertujuan untuk mengukur apakah organisasi sudah memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Lalu yang kedua, teori yang relevan dengan produktivitas tenaga kerja, yaitu teori produktivitas tenaga kerja, di mana dalam teori ini dijelaskan ada 4 hal yang mempengaruhi produktivitas di dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama ada yang namanya kualitas, yang kedua ada yang namanya efisiensi, yang ketiga ada yang namanya efektivitas, dan yang terakhir ada adaptasi. Tentu keempat
prinsip ini atau keempat kunci ini sebagai kunci bagaimana sebuah organisasi itu dapat menciptakan ruang lingkup atau tenaga bahkan sumber daya manusia yang aktif, produktif dan juga produktivitas. Dan kalau kita cari tahu apa sih sebenarnya akar masalah dari produktivitas kinerja ini sehingga menurun, tentu yang pertama adalah turunnya produktivitas kinerja di dalam sebuah sektor publik. Lalu yang kedua ada yang namanya pelatihan yang tidak relevan. Lalu yang ketiga ada yang namanya komunikasi yang buruk. Lalu yang terakhir itu adalah kepemimpinan yang sangat birokratis. Teman-teman, di dalam penjelasan ini di mana yang pertama saya menjelaskan terkait dengan teori yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia, tentu itu adalah teori manajemen sumber daya manusia modern. Lalu yang kedua, teori yang berkaitan dengan produktivitas itu adalah teori produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir tadi saya jelaskan terkait dengan akar masalah kenapa produktivitas itu menurun di dalam sebuah organisasi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, adapun dampak masalah rendahnya produktivitas manajemen sumber daya manusia sektor publik. Pertama, penurunan kualitas pelayanan publik. Produktivitas yang rendah membuat birokrasi yang lamban, tidak akurat, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dan yang kedua, yaitu penghambat pertumbuhan ekonomi, di mana efisiensi anggaran menjadi rendah karena biaya operasional tinggi, tetapi hasil kecil. Hal ini memang memperlambat aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Sektor publik adalah fasilitator seluruh kegiatan ekonomi dan sosial. Jika kinerja buruk, maka masyarakat dan sektor swasta juga terdampak. Dan mengapa juga hal ini sangat penting? Karena ini penting secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan potensi ekonomi jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi solusi dari permasalahan rendahnya produktivitas dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik beserta indikator keberhasilannya. Nah, untuk jangka pendek, organisasi perlu melakukan pemetaan kompetensi pegawai agar penempatan lebih sesuai. Nah, untuk jangka menengah, fokus utama adalah pemanfaatan teknologi melalui aplikasi internal untuk laporan, absensi, dan komunikasi. Sistem penilaian kinerja harus dibuat lebih objektif dan berbasis capaian. Selain itu, organisasi perlu membentuk tim pengembangan SDM dan menjalankan program atau monitoring. Dan untuk jangka panjang, reformasi sistem karir berbasis merit sangat penting agar promosi dan mutasi lebih adil dan profesional. Digitalisasi layanan publik serta penguatan kapasitas kepemimpinan juga menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang. Nah, untuk indikator keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja pegawai, semakin cepat waktu pelayanan, serta meningkatnya penggunaan teknologi. Baik, dari penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, mulai dari definisi MSDM yang dijelaskan oleh Viola, akar masalah produktivitas yang rendah, teori-teori pendukung yang dijelaskan oleh Arif, sampai dampak yang dijelaskan oleh Selmai, dan solusi yang bisa dilakukan yang dijelaskan oleh Prilia. Dari semua itu, bisa kita simpulkan ternyata manajemen sumber daya manusia di sektor publik itu mempunyai peran yang sangat penting di mana dalam menentukan kualitas pelayanan dan secara keseluruhan rendahnya produktivitas sumber daya manusia di sektor publik itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tuntutan atau permintaan pelayanan yang semakin rumit dan kompleks dengan tingkat kesiapan sumber daya manusia yang masih belum memadai. Dan tanpa adanya penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki mereka serta tepat, pegawai pun biasanya cenderung kehilangan arah, motivasinya juga menurun, dan efisiensi kerja pun ikut terganggu. Karena itu dibutuhkan langkah yang terpadu dan berkelanjutan yang tadi juga sudah dijelaskan kami melalui solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, mulai dari pemetaan kompetensi pegawai, pelatihan, pemanfaatan teknologi, penilaian kinerja yang objektif, hingga reformasi sistem karir berbasis merit, serta adapun pembenahan budaya birokrasi yang lebih adaptif.
Jika solusi yang sudah kami jelaskan ini tadi dapat diimplementasikan dan dijalankan secara konsisten, birokrasi publik dapat bergerak lebih cepat, lebih akurat, dan lebih akuntabel. Dampaknya tidak hanya meningkatkan produktivitas pegawai, tetapi juga bisa memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di pemerintah sekarang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih yang telah menyaksikan pemaparan kami. Kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat buat kita semua. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.